pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari sama-sama naikkan pujian, katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Dari lubuk hati kami, jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, saya kita bantu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku,
yang ku rindu. Katakan dengan sungguh sekali lagi. Kau selalu ada dalam hatiku, yes Tuhan, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa pujian, korban syukur serta pengagungan ke hadapan. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini karena kasih dan anugerah-Mu kami ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang terus Kau limpahkan buat setiap kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Kau yang memimpinnya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan saat ini. Kami berdoa untuk WL, untuk tim singer ya Tuhan, untuk pemain musik. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk asyir, untuk multimedia, untuk soundman ya Tuhan, untuk fotografer ya Bapa, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi mereka semua. Biarlah setiap pelayanan kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang dari surgawi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh peralatan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan Bapa, sehingga ruangan ini, peralatan yang kami pakai, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan Kau sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yang datang dengan masalah-masalah hidup kami yang datang dengan pergumulan kami yang datang dengan sakit penyakit kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sukacita yang dari surga. Kami boleh membawa kesembuhan yang dari Engkau ya Bapa, penghiburan, kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Mari berikan salam pada samping kiri dan kanan sebelum kita lebih memuji Tuhan. Yes, di hari ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan melalui tema Dia ada di dalam ketiadaan. Artinya kita akan mendengar lebih lagi, tetapi bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang mau bangkit bagi kita adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk hadiratnya dengan penuh hati sungguh. Kita percaya bahwa Dia hadir di dalam segala keadaan bagi setiap kita. Hadiratnya dengan hati bersungguh. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian, termasuk abadinya, nyanyian yang baru, bersuka cita sekarang.
bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, jadikan yang baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam dunia. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam puja rumahnya. Amin. Kau percaya Engkau selalu hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Mari katakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang tinggikannya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang tinggikannya. Katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam puja rumahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah puja rumahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa, mari lihat samping kiri dan kananmu, kau memuji dengan penuh suka. Tuhan hadir dan selalu hadir dalam hidup. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam puja rumahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam puja rumahnya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam puja rumahnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam puja rumahnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari rayakan kasih Tuhan, karena Dia baik dan selalu memberikan hal yang terbaik bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Siap katakan Tuhan baik dalam hidup. Mari bertepuk tangan, katakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia
namamu ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melambaimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Jangan pernah berhenti mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Sekali lagi Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, bersuka bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, bernyanyi bagimu, ku bersuka bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Bapak Ibu, selalu merayakan kasih Tuhan karena Dia memberikan hal yang terbaik bagi setiap kita. Naikkan syukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, tapi Tuhan bersuka sehari hari yang terbaik. Bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik. Kekuatan kita, haleluya, haleluya. Bersyukur Bapak Ibu buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Meskipun di dalam keadaan apapun masih bisa bersyukur. Amin, amin. Saya percaya setiap kita mempunyai banyak permasalahan dan mempunyai juga banyak berkat dan kebaikan Tuhan. Kita percaya dan beriman bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang berkuasa atas setiap persoalan dan kehidupan kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari nyanyikan pujian dan doa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Dalam setiap pergumulan kami, Tuhan, hanya Engkau jawab. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
indah dan berharga ketika kami bisa merasakan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Dan kalau kami tidak berdaya dan tidak sanggup lagi, di situ Engkau menyatakan kehadiran-Mu yang membangkitkan kembali iman kami, mengobarkan kembali kasih kami. Kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang pada saat pengalaman kehidupannya, kondisi kehidupannya, belum sanggup untuk bisa melihat, merasakan, mengalami kehadiran Tuhan yang sebetulnya tidak pernah absen dalam hidupnya. Kami berdoa bahwa bagi mereka pun Engkau tetap hadir. Bagi mereka pun anugerah-Mu tetap tersedia. Dan keajaiban-Mu terselenggara dalam hidupnya. Sehingga kami boleh melihat sungguh ada kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Berbicaralah Bapa, sebentar lagi kami akan membahas satu bagian firman Tuhan dengan tema yang tidak terlalu mudah. Bagaimana Engkau hadir di tengah ketiadaan. Bantu hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan yang mengajar kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, silakan duduk. Shalom, salam sejahtera semuanya, salam sehat. Senang bisa datang lagi di rumah Tuhan ya. Hari ini tema kita luar biasa, yaitu tentang bagaimana katanya Dia hadir di tengah ketiadaan. Bapak Ibu rasain nggak kalimat ini tuh kayaknya kan ada kontradiksi ya. Tuhan kita kan maha hadir tuh, ya. Jadi Tuhan yang ada di mana saja, nggak pernah nggak ada. Tuhan yang hadir di mana saja, nggak ada tempat yang hadir, karena Dia adalah yang omnipresence ya, maha hadir. Bagaimana Allah yang maha hadir ya di tengah ketiadaan gitu kan ya? Maksudnya apa gitu kan? Jadi ketiadaan itu biasanya menunjukkan di sini kayaknya merujuk kepada satu situasi keadaan kehidupan manusia. Bukan Tuhan yang nggak kelihatan gitu, nggak ada ya di tengah ketiadaan, tapi manusia bisa merasakan saat-saat momen-momen kayaknya nggak ada Tuhan gitu loh. Pernah nggak punya perasaan gitu? Tuhannya di mana gitu kan? Ya kan? Kalau doa lama kok doanya nggak jawab gitu, ya kan? Kalau kita lagi susah nunggu lama, susahnya nggak habis-habis gitu kan? Tadi pujian tadi mengatakan Dia bertahta, Dia hadir waktu kita mau menyembah pujian, Dia hadir di tengah pujian. Tahu nggak yang saya pikirkan? Ada orang yang tidak punya perasaan sama sekali, yang tidak bisa merasa sama sekali karena satu kondisi. Saudara, saya bayangkan orang yang koma. Saudara tahu orang koma, ya kan? Hidup apa mati orang koma? Hidup. Dia bisa rasa nggak? Nggak bisa. Ada yang bilang memang masih bisa secara rohnya, tapi secara perkataan manusia ya, bukan teknologi, secara istilah kedokterannya dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa merespon, nggak bisa apa gitu kan ya, betul nggak? Bagi dia Tuhan hadir nggak hadir dia nggak bisa rasa kok. Nah saudara bayangkan ada orang yang kalau koma memang kesadarannya hilang sama sekali. Bagaimana kalau orang yang sadar masih bisa ngomong kok, tapi bagian tertentu tentang pemahaman, perasaan tentang kasih Tuhan, kehadiran Tuhan itu doesn't make sense sama sekali. Dia udah nyanyi puji Tuhan, baca Alkitab, nggak ada efeknya sama sekali. Bukan yang nggak mau loh, bukan yang nggak rindu loh, tapi itu nggak ada, karena ada satu bagian. Nah ini bagian pengetahuan terakhir, kebenaran terakhir yang saya belajar beberapa tahun terakhir, apa yang namanya brain disorder. Orang yang memiliki kelainan gangguan otak sehingga mempengaruhi dalam hal kesehatan mentalnya. Dia nggak bisa merasa, dia nggak bisa mengolah proses itu, nggak nyambung semuanya. Walaupun fakta realitanya begitu clear, jelas di hadapannya. Nah saya tadi kalau nyanyi, kalau orang-orang yang seperti itu hadir di dalam kebaktian, mereka bisa nggak memahami apa kata-kata tadi? Ini hatiku, mataku tertuju padamu, gitu kan? Kalimat sebelumnya apa? Bagus-bagus ya kan? Kurasakan kasihmu. Gak bisa dia merasa tuh. Bagi orang seperti itu gimana? Apa artinya kehadiran Tuhan? Hadir kasih Tuhan sebetulnya. Jadi kehadiran Tuhan itu ditentukan oleh perasaan kita, atau oleh faktanya Tuhan sendiri. Oleh perasaan kita, oleh faktanya Tuhan. Faktanya Tuhan. Nah, kalau kita bilang Tuhan hadir dengan fakta Tuhan, karena otak kita memikirkan kebenaran ini, lalu kita ngerti. Gimana kalau orang ini gak bisa memproses informasi seperti itu? Kebayang gak ada orang kayak gitu? Dan itu ada karena kelainan otak. Dan mungkin ada di sekitar kita, ya. So, saya lagi memikirkan hal ini karena selalu pemikirannya ada ke sana. Karena sekarang ini pelayanan yang saya lakukan
dengan orang-orang, dengan keluarga-keluarga yang bergumul dengan anggota keluarga yang mempunyai kelainan-kelainan seperti itu. Nggak mudah hidup bersama dengan mereka. Dan saya berkata, how do we make sense? Bagaimana kita boleh memberikan satu pemahaman, Tuhan tuh ada, Tuhan tetap sayang sama kamu. Kamu nggak ngerasa, nggak kepikir juga nggak apa-apa. Tapi mau nerima pun dia bilang, nggak bisa, nggak nyambung. Apakah bagi orang seperti ini kalau dia nggak bisa mengungkapkan pengakuan imannya karena dia nggak rasa, nggak ngerti, berarti dia nggak punya pengharapan diselamatkan? Saudara, inilah berita yang saya mau sampaikan. Tuhan itu ajaib. Kita buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ya. Hopefully ini jalan. Jalan ya. Kita buka Lukas pasal 24, kita lihat ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini adalah pengalaman di mana setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan disitu dikatakan pada hari itu ya, Yesus sudah mulai menyatakan diri kepada beberapa murid. Lalu pada hari itu juga ada 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi orang tuh lagi bertanya-tanya, terheran-heran, lagi terbingung-bingung, apa benar ya? Lalu ada yang melihat, ada yang dengar beritanya, mereka masih kasak-kusuk. Tetapi 2 orang ini yang disebut, nanti kita lihat namanya Kleopas dan temannya, mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, waktu mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, tiba-tiba Yesus datang. Ingat, Yesus setelah bangkit dari antara orang mati itu, dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa kelihatan kapan aja, bisa menghilang kapan aja, ya. Bisa tahu ada di ruangan tertutup, tiba-tiba menghilang gitu. Nggak kayak dulu lagi, mesti jalan harus lewat pintu gitu kan ya. Jalan napak, udah nggak lagi karena dia sudah ada dalam satu kondisi ilahi yang baru gitu ya. Jadi Yesus tahu-tahu muncul di situ ya, mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saya suka kasih cerita di sini ya, saudara. Kalau ketemu, misalnya kita udah lama nih gak ketemu nih, Bune sama saya nih, saya manggilnya Bune, tau ya Bune ya, buku Mala ya. Udah lama gak ketemu gitu kan, 10 tahun, 20 tahun. Tapi karena persahabatan kita, kalau ketemu lagi kira-kira bisa nebak-nebak gak? Ini tuh Lili ya, Bu Lili Agren, ini tuh buku Mala gitu. Misalnya kita ketemu lagi 20 tahun lagi, rambutnya udah putih gitu ya. Udah mungkin, amit-amit jangan bongkok-bongkok gitu, masih tetap jak-jak gitu kan. Tapi bisa kenal gak kira-kira, Bapak Ibu bisa kenal gak? Ketemu di mall misalnya, saya tiba-tiba potongannya baru. Ini potongannya baru, bajunya, tapi ini tuh Bu Lili gitu, bisa gak? Maksudnya ini apalagi Tuhan Yesus 3 tahun tuh bersama dengan murid-muridnya, kemana aja ngengklek ikut gitu loh. Tapi waktu muncul kayak ada yang lain nggak kenal. Bukan karena penampakan Tuhan Yesus jadi berubah, nggak berubah buktinya orangnya bisa kenal, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Gitu kira-kira, amin ya. Yesus berkata kepada mereka, apa sih yang kamu percakapkan sementara kamu jalan? Mereka berhenti dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang gak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Semua orang seluruh kota ngomongin nih, masa lu satu-satunya gak tahu gitu kan? Di Bandung kejadian apa zaman sekarang? Gak ada yang gak cepat kemana-mana, ya gak? Kejadiannya di mana, di negara mana juga udah tahu. Kadang-kadang orang lain bisa tahu lebih cepat malahan ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi, dia seorang yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami sudah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu berharap bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami sudah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka sudah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami sudah pergi ke kubur. Kita tahu siapa ya, Yohanes dan Petrus ya. Beberapa teman ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia, yaitu Yesus, tidak mereka lihat. Lalu dia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya pada segala sesuatu yang sudah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sampai demikian dulu pembacaan firman Tuhan. Kita bisa bacakan selanjutnya ke bawah. Nah, di sini yang saya mau bagikan kepada Anda yang pertama itu apa? Satu realita penting ya. Perhatikan. Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah menyatakan diri. Tapi murid-murid banyak yang masih kebingungan, dan kedua orang ini merasa siapa ini nggak merasakan kehadirannya, gitu kan ya. Nah, ini satu hal yang kita mau bahas ya. Di dalam hidup ini kadang-kadang terjadi begitu. Ada satu peristiwa terjadi dalam hidup kita, sejarah kita, pengalaman kita. Sebetulnya Tuhan selalu ada. Tuhan melakukan yang Dia inginkan, yang Dia rencanakan. Dia menyatakan kehadirannya. Tapi kita tuh nggak sadar, nggak kelihatan, nggak merasa. Pernah nggak begitu? Dan kalau kita nggak kelihatan, nggak merasa, kita rasanya Tuhan itu nggak ada. Padahal Tuhan ada nggak? Ada. Kita nggak merasakan kasihnya. Padahal Tuhan sayang nggak sama kita? Sayang, tapi kita nggak terasa. Ini manusia suka pakai perasaan deh. Bilang kanan kiri. Makanya jangan selalu pakai perasaan, ya, pakai iman gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran. Ngomong ini gimana? Apa benar apa gitu? Nggak tahu ngomong apa aja ya. Yesus datang, mendekati, berjalan bersama mereka, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Bukan Yesus nggak ada. Nah, di dalam hidup ini sekali lagi Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak hadir. Dia hadir meskipun dalam hidup kita mengalami banyak hal yang tidak masuk akal. Biasanya orang mengalami hal apa saja coba yang merasa Tuhan itu udah nggak ada. Ada nggak ada juga nggak peduli dia atau saya nggak peduli dia. Kadang-kadang dalam keadaan bagaimana? Banyak orang bilang lagi susahnya tuh susah gitu kan ya. Pasti merasa di mana Tuhan gitu kan ya. Nah, itu sudah banyak. Saya pernah ceritakan ada kawan Pak Henry, udah jadi dosen di salah satu sekolah Alkitab, sakit kanker, orangnya pintar, baik, sekolah ngajarnya bagus gitu kan. Lalu waktu kena kanker, atau kanker bagian apalah, bagian pencernaan atau bagian perut, itu sakitnya tuh gak ketulungan. Sampai dia teriak-teriak dan bahkan akhirnya marah sama Tuhan. Orang yang datang gak boleh nyebut nama Tuhan. Dosen loh, pendeta loh, orang yang datang itu gak boleh doain. Karena kalau Tuhan ada, sayang, kenapa saya salah apa sampai dikasih sakit kayak gitu. Bisa kayak gitu loh. Sebenarnya jangan pikir aduh kurang iman bagaimana, teologi semua tahu. Karena kalau orang tuh, makanya Ayub kasih aja susah, coba lihat tuh. Kalau udah susah manusia mau meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Nangkep gak? Bisa kadang-kadang kayaknya Tuhan gak ada deh. Kalaupun ada, masa tega-teganya sama saya begitu. Udah mendingan gak ada aja. Atau saya anggap gak ada. Lagi sangat susah kita merasa gak ada, dia gak hadir. Atau waktu sangat sukses berhasil dan kita merasa itu hasil jerih larah kebisaannya kita. Ya Pak ya? Iya, gua kerja keras, siang malam banting tulang nih, mikir, ya kan? Andelin merasa semua itu adalah hasil karya sendiri. Jadi sebenarnya bukan Tuhan ada nggak ada, kalau saya nggak kerja juga nggak dikasihkan, benar nggak? Jadi ada nggak ada Tuhan sebetulnya dasar meter gitu. Nah, kadang-kadang kita anggap Tuhan itu nggak ada, tapi sebetulnya Tuhan ada. Tuhan selalu ada. Tuhan mana hadir, mana bisa Tuhan tidak ada. Kita boleh menganggap dia nggak ada karena merasa diri terlalu percaya diri, merasa diri terlalu bisa, terlalu tahu, terlalu mampu, atau karena kita merasa terlalu sedih, terlalu menderita, terlalu susah sampai kita anggap Tuhan nggak ada. Tapi Tuhan selalu hadir. Nah, apa yang membuat kita bisa punya perasaan Tuhan itu nggak ada, punya pemikiran di mana Tuhan ada nggak ada, gua nggak penting. Kenapa bisa begitu ya? Jadi ini penting sekali. Apa yang menghalangi? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, yang pertama kita melihat di sini. Coba kita lihat ya. Fokus yang salah, fokusnya pada masalah, bukan pada Tuhan Allah. Kita lihat pasal ke-24 ayat yang ke-18. Kita lihat di sini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Apa engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Yesus nanya, "Apakah itu?" Jadi fokusnya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tahu nggak? Yesus begini begitu ya, tapi dia disalibkan gitu kan. Ini yang terjadi nih, kok punya masalah nih. Yesus kan tadinya maha kuasa tuh, kenapa sekarang disalibin ya? Yesus tapi udah mati katanya bangkit lagi ya. Apa bisa gitu? Apa bagaimana gitu kan ya? Ini aduh masalahnya kalau bangkit beritanya murid-murid yang nyuri lagi, kan kita mendingan cari aman.
Kalau kita di Yerusalem kita ditangkap lagi, kamu salah satu nih muridnya nih. Ayo, mayat Yesus ditaruh di mana? Lalu bilang, wah daripada repot kita ngacir dulu aja. Kadang-kadang kita merasa Tuhan gak ada, karena apa? Karena fokus kita hanya kepada permasalahan yang kita derita, kita alami. Atau kalau kita lihat tadi kemungkinan pada waktu di puncak, merasa kepada kesuksesan yang kita anggap hasil jerih payah kita. Itu yang kita lihat. Dan kita gak lihat ada sesuatu, ada satu pribadi di balik itu yang tetap hadir, menjaga, melindungi, memastikan semuanya itu bisa teratasi, terlewati dengan baik kalau kita mau buka mata sedikit. Kenapa kita sering merasa dia gak hadir? Coba pikirkan, kapan saat kita merasa dia gak hadir? Waktu fokus kita bukan kepada Tuhannya, tapi kepada masalahnya, sakit kita, kerugian kita, reputasi kita, perasaan kita yang terluka, pengkhianatan orang kalau itu terkait dengan masalah orang yang berlaku sesuatu yang tidak adil, tidak baik, permasalahan kejahatan yang dibiarkan, lalu kita ada di mana Tuhan kok ada kejahatan kayak gini dibiarin. Begitu fokusnya ke sana, kita nggak kasih ruang untuk diam sejenak dan membuka, Tuhan ada apa, tolonglah saya melihat. Kita semuanya selalu terkunci dan merasa saya sama Tuhan nggak bisa dekat, saya nggak bisa mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Wherever, whenever it is. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, kenapa ada yang menghalangi? Dan kadang-kadang kita bisa punya pengalaman itu. Kedua, perhatikan ya, ayat yang ke-21. Kita bacakan. Dia bilang, kita berharap Yesus sudah begini ya. Kita berharap begitu, tapi para imam menyalibkan dia. Dihukum mati, menyalibkan. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, beberapa perempuan. Jadi, kenapa kita suka terhalang? Karena tanpa sadar kita masih punya apa yang namanya paradigma keinginan pribadi yang kita nggak mau lepasin. Mimpi kita, harapan kita. Kenapa dia nggak bisa kelihatan nih? Yesus, rencana Allah sudah digenapi di dalam Yesus yang mati, disalibkan dan sekarang bangkit. Nggak kelihatan, nggak bisa masuk, nggak bisa ikut seneng, ya, bahkan melarikan diri, menjauhkan diri. Kenapa? Karena fokus mereka tadi kepada masalah, dan kedua kepada apa? Terkunci pada harapan, impian, paradigma, keinginan. Mestinya dia datang itu menggenapi, membebaskan kita dari penjajahan Roma, kembali kepada zaman kejayaan Daud. Berapa banyak di antara kita seringkali kita kecewa dengan hidup, bergumul dengan iman kita, gak bisa move on. Karena apa? Karena kita terkunci pada gambaran idealisme kita tentang hidup, tentang namanya jadi anak Tuhan, yang namanya Tuhan sayang, Tuhan baik itu seperti apa. Kita kunci di situ. Harapan kita, mimpi kita, selama kita berpegang pada apa yang kita anggap ini yang ideal, yang baik, yang saya harapkan. Oh, saya nggak harap mulu-mulu kok, cuma segini. Tapi ini nggak ada, kita anggap aduh gitu. Begitu kita punya idealisme yang nggak kita mau serahkan, kita pasti merasa God, where are you? Apa aja? Saudara pengen punya kerjaan yang baik, normal dong mau punya kerjaan yang baik, ya nggak? Punya keluarga yang harmonis, yang rukun, normal dong. Firman Tuhan juga orang diberkatin hidup rukun, gitu nggak? Normal dong. Punya anak-anak yang sehat, cucu mantu, normal dong. Kalau itu ternyata kita punya gambaran yang broken, terjadi perceraian, terjadi anak gak sehat sakit, tulang punggungnya begini begitu, mimpinya hancur, anaknya gak seperti yang kita inginkan, punya cara hidup sendiri, aduh gak sebaik yang kita harapkan. So what? Kita bilang, aduh Tuhan, kalau Tuhan ada, kenapa sih Tuhan tega banget sama saya begini? Udah deh, mendingan saya gak percaya Tuhan aja deh. Kalau gini, kayaknya lihat orang dunia lebih gak sakit hati gitu, karena gak punya konsep Tuhan begini begitu. Mendingan juga betul kan, agama itu adalah candu, bikin orang bodoh, bikin orang keblinger katanya gitu kan. Kalau nggak ada agama kan nggak kecewa, nggak sakit hati, orang semua ngandelin diri sendiri. Pakai cengli-cenglinya dunia manusia aja akal sehat, nggak pakai cengli dunia juga ada sesuatu yang nggak jelek-jelek amat. Begitu kita pegang itu, kita terluka, kita kepahitan, kita bergumul karena di dalam diri kita ada satu sense of expectation tentang Tuhan, tentang iman, tentang Allah, rencananya yang baik, janji-janji firman Tuhan yang digenapi. Kenapa itu nggak kejadian dengan saya? Oke? Ada yang bisa
merasakan yang make sense dalam hidup kita? Pernah nggak mikir-mikir, ya nyanyi-nyanyi puji Tuhan tapi lihat itu ngebuat orang lain, kayaknya buat saya kok enggak sih gitu kan? Kok beda sih, ada krenyet-krenyetnya gitu di hati. Pernah nggak? Ya, lihat anak orang diberkatin, punya usaha yang bagus, punya cucu yang lucu-lucu, lalu kita nggak ada di situ. Kita beda ceritanya, krenyet di sini. Ada nggak perasaan begitu? Lalu diam-diam mau bilang Tuhan nggak ada, saya diajari dari kecil Tuhan ada kok. Tapi inilah yang saya rasakan. Hadirkah Dia? Gimana kalau saya nggak merasakan dan melihat hadirnya? Bisakah saya tetap lanjut hidup dan berkemenangan sampai akhir hayat? Atau mungkin tidak berkemenangan pun, apakah Tuhan masih peduli dan sayang sama saya? Saya di belakangan tuh diajar Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang kadang-kadang agak beyond the border gitu loh. Saya bukan borderline personality ya, agak ngelewatin garis gitu yang biasa-biasa, karena Tuhan izinkan banyak hal yang bukan kotak-kotaknya dulu. Ini orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dicinta Tuhan, Tuhan mengasihi itu seperti ini, beda-beda gitu kan. Dan saya melihat, ternyata di luar garis pun Tuhan ada loh, Tuhan peduli loh, Tuhan bekerja loh, Tuhan sayang loh. Dan saya pelan-pelan mendapatkan kemerdekaan hidup dalam ketidaksempurnaan, dalam brokenness perjalanan hidup ya. Sehingga aku ada sebagaimana hari ini seperti kata Rasul Paulus, karena anugerah Tuhan. Dan itu ajaib banget ya. Yang ketiga, apa yang membuat mereka terhalangi tidak bisa melihat Yesus yang hadir begitu dekat, begitu nyata, begitu konkret di antara mereka. Kita lihat di dalam ayat yang ke-25 ya. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi." Faktor yang ketiga adalah ketidakpercayaan. Deep inside our heart. Di sininya pengetahuan, tapi di dalam hatinya sebetulnya ada yang gak percaya. Masa sih rencana Allah begitu sih? Ya, Mesiasnya mesti mati, bangkit, terus gak merubah orang Israel tetap terjajah. Masa sih? Bener gitu bisa? Itu udah dipukulin babak belur kayak begitu, dimasukin di penjara, dikubur, ditutup, dijaga. Masa sih bisa keluar sih? Apa iya? Saudara, seringkali kita punya ketidakpercayaan yang membatasi kemungkinan Allah hadir, bekerja, bertindak lebih daripada yang kita pikirkan dalam arti sesungguhnya. So, kita lihat bahwa kisah ini tidak berhenti di situ, bukan? Kalau kita lihat baca berikutnya bagian belakang, kita melihat ada satu pengalaman yang kemudian ayat 33 membuat kedua murid ini tengah malam tuh bangkit, bangun, terus kembali lagi ke Yerusalem malam-malam loh saudara sekalian ya. Dan di situ mereka mendapati ke-11 murid. Lalu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34 kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan sudah bangkit dan sudah mau menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu, Kleopas dan temannya, juga menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Dia memecahkan roti. Dan kemudian mereka menjadi bagian teamworknya kembali murid-murid Tuhan Yesus yang pertama yang memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus kemana-mana sejauh Tuhan membuka jalan. Apa yang mengubah mereka? Saudara sekalian, waktu saya renungkan hal ini, saya ajak saudara untuk memikirkan beberapa hal ya. Bagaimana Yesus menghadirkan dirinya di antara orang-orang yang meragukan kehadirannya di tengah ketiadaan impian harapan, di tengah lautan masalah. Dan Yesus sudah, aku ada lo di sini. Lu nggak lihat, tapi gue lihat lo gitu ya. Kamu nggak rasa, nggak apa-apa. Tapi saya ngerasain kamu ada dan saya peduli. It's more important than whether. Apakah kita ngerasakan melihat Dia hadir atau enggak gitu kan. Dan itu satu kebenaran bagi saya wonderful. Bahkan Tuhan ketika saya tidak merasa, sudah gak berdaya lagi tadi lagu tadi, bahwa Engkau tuh ada dan sanggup. Engkau ada dan peduli dan mengasihi. So apa yang kita lihat Yesus lakukan? Satu, waktu murid-murid kan meninggalkan Yerusalem, putus asa, sedih, bingung, Yesus menghampiri mereka, kata firman Tuhan. Menghampiri yang sedang tawar hati, menghampiri yang sedang kecewa, yang sedang bingung, yang sedang hanyut terhilang. Aduh, ternyata Tuhan itu hadir dan peduli loh. Ada begitu banyak. Ini dua hilang, ya udahlah, salahnya sendiri, bongan gitu ya kalau bahasa Sunda. Enggak loh, Tuhan menghampiri mereka. Ya, lalu kemudian Tuhan menolong mereka boleh menemukan kembali pemahaman yang mengobarkan semangat iman mereka kembali yang sedang bingung, bimbang dan tawar hati. Dan belakangan kalau dibiarin benar-benar akhirnya menjadi seorang yang mungkin
ya Tuhan ada tapi nggak peduli, nggak ada koneksi apa-apa lagi sama Tuhan, nggak lagi peduli dengan misi kerajaan Allah, nggak hidup sebagai orang yang universalis mungkin ya. Ya ada Tuhan atau deisme, ya ada Tuhan tapi Tuhan nggak peduli sama kita kok. Ceritanya ya itu cuma cerita mitos aja. Ya akhirnya hidup kembali kepada kemampuan kita bertahan di dunia ini. Nah, melihat hal ini saya mengucap syukur dalam perjalanan hidup, kelihatan orang, pengalaman melihat pendampingan pada orang-orang yang dekat dengan kami, bagian dari hidup kami yang sementara ini mungkin sedang tawar hati, sedang merasa gak ngerasa apa-apa. Kenapa? Tuhan akan menghampiri mereka dan menolong dengan caranya. Jadi kita lihat Tuhan datang, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, gitu kan ya? Ya betul nggak? Terus menceritakan tujuannya apa? Supaya akhirnya mereka boleh merasakan kembali, atau kalaupun tidak bisa merasakan, mengerti kembali, ataupun tidak bisa mengerti kembali, ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya terbangkitkan kembali dan menjalani hidup di dalam ketiadaan perasaan dan ketidakmengertian, melanjutkan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan hal ini mungkin terjadi di dalam ketiadaan. Saya bilang tadi di depan, orang yang sekarang ini saya rasa mengalami ketiadaan hidup ini. Tuhan di mana orang-orang yang mengalami sakit-sakit yang agak-agak jarang dan aneh, sakit yang betul-betul melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Salah satunya saya sebut brain disorder tadi yang sekarang marak di seluruh dunia, namanya gangguan kesehatan mental ya. Yang kedua adalah seperti penyakit-penyakit parah. Misalnya kemarin jemaat kami, salah satu pemimpin komsel yang begitu setia mengasihi Tuhan, waktu kami kunjungi belakangan mengalami satu kemerosotan fisik gitu ya. Dia menderita ALS, kepanjangannya apa gua nggak hafal, tapi itu satu penyakit yang langka. Satu dari berapa ya, 10.000 orang gitu baru satu sakit begini ya. Dan itu membuat seluruh otot tubuh yang mengontrol gerakan tubuh manusia, organ tubuh secara sadar tidak sadar, gerakan jantung nggak sadar, paru-paru kan nggak sadar otomatis, usus peristaltik, itu semua sampai ke gerakan tangan yang disadarin semuanya melemah, mata, leher, semua melemah, kaki, sehingga lama-lama itu otot tuh kayak karet yang makin kendor gitu loh, nggak bisa rem, itu udah makin hilang gercepnya. Jadi makanya kalau jalan bisa, leher aja udah lama-lama begini, kalau ditopang ini tuh capek gitu loh, apalagi setengah-setengah gitu udah capek banget. Jadi sukanya gini aja, karena ini penopangnya kayak ototnya lemah semua. Megangan mobil, kenapa ini tuh sekarang kopling keras, lu bawa apa ke bengkel? Enggak, masih baik kok. Istri, nggak apa-apa kok. Kenapa ya keras di tangan saya? Ototnya udah nggak kuat lagi. Makan, biasa kan kita makan. Duh sekarang kalau udah tahu kayak gitu, bersyukur kalau nggak kita masih bisa ngunyah-ngunyah teh. Ada nggak ada gigi itu bersyukur gitu. Dia mah ada kene giginya juga udah nggak kuat ngunyah teh. Iya udah nggak kelihatan, sorry. Jadi boleh panjang terus ya? Enggak sih. Jadi gigi apa udah harus makannya kayak bayi. Dan itu dalam 2 tahun menurut prediksi dokter udah kejem banget mau ngomong. 2 tahun lagi semuanya udah mulai kendor, mati pelan-pelan. Orang kayak gini bagaimana coba? Tapi Tuhan hadir bagi mereka. Dia berdoa, doain kami ya Bu ya Pak. Waktu saya ini sudah kehilangan semuanya, saya pengen tetap setia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan sampai mati. Doakan istri saya, anak saya tidak menjadi tawar hati karena melihat saya yang seumur hidup cuma milih cinta Tuhan, melayani Tuhan, kerja apa tuh semuanya ngikutin jalan Tuhan, kok endingnya kayak gini, mereka tidak tawar hati. It's very hard, but for them God is still true and faithful. Bahkan kalaupun sekarang lihat orang ada yang sampai karena hal ini ada yang melukai diri, bunuh diri, kita jangan gampang-gampang, itu gak punya iman, masuk neraka loh. Belum tentu. Karena Tuhan hadir di saat terakhir di mana orang tidak pernah tahu satu detik antara dia dengan Tuhan. Tuhan menghampiri. I'm still here, I still love you. Come on, back to Papa. Dan oh God, I'm sorry. Ternyata kok ada tuh. Selama ini gue nggak ngerasa sakit, susah sedih. Kok ada? Yes, I'm here, darling. Ya, dek selalu. Siapa tahu kita ketemu orang-orang yang mengejutkan di surga. Nggak pernah kita pikir. Ya, bagaimana Yesus menghadirkan diri yang kedua? Kita lihat waktu mereka jalan, wah mereka jadi berkobar-kobar ya. Kan dikatakan, kamu rasa nggak lagi diceritain tuh hati kita kok berkobar-kobar ya. Lalu mereka bilang udah mau sampai nih. Ini Yesusnya kayak mau jalan, jangan jalan, udah sore. Hospitality orang Yahudi, ayo kita masuk dulu beristirahat semalam dulu di sini. Nah, Yesus bagaimana responnya? Meresponi.
Yesus meresponi undangan mereka mulai antusias, dan ketika Yesus masuk, mereka mengundang Yesus masuk, terjadi koinonia yang diperbaharui. Jadi bagaimana kita bisa melihat Yesus menghadirkan dirinya? Dari sisi kita bagiannya apa? Kita mau mendengar, kita mau belajar, kita mau buka sedikit hati dan mata. Malas pun kita bawa teman kita. Kalau kita yang gak bisa bawa diri sendiri, orang lain yang bantu dia bawa supaya bisa dengar. Karena lewat mendengar sama sedikit-sedikit sesuatu terjadi. Amin. Lalu ketika kita mulai berespon, Tuhan itu luar biasa akan merespon. Sedikit aja kemajuan Tuhan langsung gerbek, kercep pisan Tuhannya. Ya, nah itu spirit kita juga yang perlu kita kembangkan untuk menolong mereka merasa di mana Tuhan dalam ketiadaan hidup mereka merasa seperti itu. Kita menjadi perwakilan perpanjangan kehadiran Tuhan Yesus untuk menolong mereka menemukan kembali koinonia yang diperbaharui. Tadi pagi dalam rombongan pagi ada seorang supir kayak kita mah kayak Gojek, Grabnya Filipina gitu kan. Udah pandemi sepi, hari ini udah ramai lagi katanya. Saya mau bekerja, hari ini Tuhan berkatin saya. Mana tahu mau mulai jalan, dia lihat ada temennya tukang sapu jalan, mukanya kucel, susah gitu kan. Dia bilang, aduh tapi saya mau kerja, udah berapa lama ini gak ada penghasilan. Tuhan bilang, temanmu mungkin membutuhkan engkau, carilah dulu kerajaan. Dia berhenti, dia tanya temennya, ngobrol-ngobrol, singkat cerita lagi susah temennya ini. Lagi susah, dia ceritakan kabar baik, lalu terima Tuhan Yesus, lalu dia lanjutkan kerja dan Tuhan memberkati. Ada kerelaan untuk mendampingi, meresponi. Dan ketika kita meresponi orang-orang yang sedang sedikit saja sedang putus asa, bagi orang itu ketiadaan itu akan segera mendapatkan jawaban. Dan itu cara kerja Tuhan yang Tuhan mau kita hidupin dalam sehari-hari. Nah bagi kita, kalau udah mulai ada semangat, jangan diam, udah nanti kecewa lagi, enggak. Ambil langkah berikutnya apa? Iya susah, iya mustahil, iya berat. Coba sedikit maju lagi. Dan Tuhan pasti akan bekerja. Amin. Tuhan bisa bekerja dan kita harus mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga pengalaman-pengalaman ketidakhadiran Tuhan itu bisa segera diselesaikan. Yang ketiga, bagaimana Yesus menghadirkan dirinya, kita lihat. Setelah Yesus masuk, saya suka ngomong nih kan, Yesus jadi tamu dong, bukan tuan rumah dong. Saya nih diundang sama Bu Nek makan. Begitu duduk langsung saya ceplok-ceplok ngatur-ngatur, kan lucu ini ke sopo tamu nih, sopo juragane gitu kan. Tapi begitu Tuhan Yesus masuk, di situ dikatakan bagaimana waktu ia duduk makan, ayat ke-30, dia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perhatikan, ini menarik sekali. Jadi Yesus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang menghubungkan benang merah penggenapan janji nubuat keselamatan. Di depan cerita tentang kitab Nabi-Nabi, Musa bicara soal Mesias, dan sekarang siapa saya nih di depan kamu yang menggenapi semuanya. Ini saya hidup loh. Kamu bilang kok masa iya. Ini saya ada memecahkan roti. Ingat gak terakhir, malam terakhir tiba-tiba peng gitu loh. Itu ya, selaput yang menghalangnya langsung tercabut hilang dan mereka, oh ini Yesus. Perhatikan, begitu bilang ini Yesus, Yesusnya hadir apa nggak hadir? Menghilang. Tetapi Yesus sekarang nggak hilang lagi di hati mereka. Ini aduh kejadian luar biasa. Tadi Yesusnya kelihatan, kerasa, kedengar, bukan halusinasi, bukan delusinya orang-orang yang sedang mempunyai bayangan. Enggak. Mereka nggak ngerasain tuh. Tapi begitu Yesusnya udah dirasakan, teng gitu nyambung, ini ada Yesusnya nggak ada, di hatinya tetap ada nggak ada, Yesus tetap hadir. Ada amin? Ini pengalaman luar biasa bagaimana Yesus menghadirkan dirinya. Sehingga orang percaya yang terhilang ini bisa mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Nah melihat cara kerja Tuhan, kehadiran Tuhan, kepedulian Tuhan dalam hidup ini sering melakukan hal seperti itu. Dan kita perlu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melihat benang merah dalam hidup kita di mana jejak Tuhan itu hadir. Ya, saya di jemaat Tuhan mengalami sangat banyak hal yang membuat saya boleh melihat Tuhan itu hadir dan peduli dan menolong orang lain juga melihat. Karena sejak kejadian itu, murid-murid ini yang tadi lesu menjauhi Yerusalem malah balik bangun malam-malam begitu bersemangat, berkobar-kobar gitu kan, berbeda dengan sebelumnya, menemukan kembali jejak hadiran Yesus, semangatnya pulih, hidupnya kesaksiannya hebat lagi. Malam-malam jalan tadinya lesu, wah jadi semangat lagi. Itu satu perubahan yang luar biasa, antusiasme, dorongan rohani karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, dengan Yesus yang bangkit
di tengah ketiadaan, impian, harapan, pergumulan yang tak ada jawaban. Amin. So berita hari ini, Kristus yang bangkit, yang kita kemarin-kemarin kita percaya dirayakan setiap hari Paskah, dan itu terbawa sepanjang tahun, itu selalu hadir meskipun kadang-kadang dia terlihat pasif, absen, atau bahkan kayaknya membisu dan tidak peduli dengan hidup kita. No, kita punya Tuhan yang terus menghampiri, dan dia meresponi setiap kali kita mulai buka pintu sedikit, dan dia terus berusaha untuk menyambungkan benang merah untuk kita bisa melihat di dalam hidup ini. Dia hadir, dia bekerja, meskipun pengertian kita, perasaan kita terbatas. Saya tahu Mother Teresa luar biasa, dan begitu tahu kalau ternyata dia dari muda tuh sudah mengalami depresi, karena buku hariannya baru terakhir diketemukan setelah dia meninggal dan dipublikasikan. Banyak orang yang salah paham bahwa pelayanan Mother Teresa itu munafik, ternyata dia sebetulnya depresi, gak punya perasaan tentang Tuhan, hadir kasih Tuhan, tapi dia bisa mengasihi, mengatakan dengan kasih Tuhan, itu luar biasa. Yang saya lihat keajaiban kehadiran Tuhan di tengah ketiadaan. Setelah saya belajar tentang brain disorder, gangguan kesehatan mental, itu orang yang gak puguh rasanya, kontrol rasanya, kadang ada, kadang gak, kadang kelebihan, kadang ekstrimnya up down. Bagi orang seperti ini pun Tuhan bisa menghadirkan dirinya dan memakai dia menjadi seorang Mother Teresa, menjadi berkat tentang kasih Tuhan. Padahal dia gak bisa merasakan secara pribadi, aduh rasanya enggak loh, karena sakitnya. Orang yang depresi itu gak bisa merasa kebahagiaan. Itu yang bikin dia menderita. Orang senang dia gak bisa ikut senang. Itu bikin keluarganya tersinggung. Ya, dikasih dia gak bisa menghargai. Tetapi orang seperti ini bisa jadi kayak Mother Teresa. Kalau bukan Tuhan, itu siapa yang bisa bikin begitu? Dan ini memberikan satu berita pengharapan buat kita. Karena kita tidak perlu bergantung kepada perasaan, terhadap pikiran yang kadang-kadang gak nyampe. Tuhan ada, Tuhan bekerja melampaui keterbatasan kita. Amin. Saya minta waktu sedikit untuk berbagi pengalaman. Tokos itu adalah dari Matius 5 ayat 3. Berbagi orang miskin di hadapan Allah. Miskin bangkrut, gak punya apa-apa, yang hanya kalau dibantu orang baru bisa hidup. Hanya diberi pertolongan dari Tuhan, oleh Tuhan melalui manusia baru bisa hidup. Pada waktu saya kemarin ke Filipina, Coron Island, Palawan, pada tanggal Maret 28. Ini sebagai hadiah ulang tahun yang luar biasa bagi saya daripada Tuhan, ya. Jadi waktu itu setelah pelayanan WB diajak pergi main, luar biasa, dan gak bayar 1 sen pun. Hotel, pesawat, perahu, makan, diving, semua dibayar, dan itu bukan liburan yang cheap, yang murahan, betul-betul mahal. Ya bukan karena liburannya saya mau bagi. Jadi saya tuh gak pernah diving. Saya itu rada takut kalau saya senang berenang, bisa berenang, tapi diving, airin yang senang. Setahun 3 kali dia. Saya pernah snorkeling hampir 20 tahun yang lalu di Pulau Lombok sama Lani Pujianto. Nyobain, itu lihat ular kecil di dasar laut, pendek, cuman paling juga 1,5 meter. Takutnya saya udah belingsatan. Takut. Rin, kamu jangan jauh-jauh. Aduh, di bawah laut tuh bahaya sekali. Ada ini itu ngeri. Si air mah kayak ikannya cemplang-cemplung ke sana ke sini. Gak peduli, gak takut mati dia ya. Kemarin ditawarin, siapa yang mau diving? Cuma 2 perempuannya. Gara-gara saya mau, yang si semu 1 Christine jadi mau, dan gak pernah. Dia mah takut air, trauma, gak berani. Gara-gara saya yang pada takut air, pada berani snorkeling, pada berani main air. Lalu kita diving. Wah, udah diving, saudara lihat pengalamannya, hebat gak? Klik. Itunya diklik supaya videonya jalan. Aku bukan mau pamer, mau ngajak saudara lihat. Yang saudara lihat apa? Jalan gak? Itu keren banget itu. Ini umur 63 nih, pertama kali nyemplung ke air, ke laut, ya, sampai 30 menit loh. Kali yang pertama 10 menit panik, karena ini air masuk ke hidung, masuk di mulut, ini mau dikemana ini air di dalam laut. Disedot salah, diisep salah, waduh saya rada-rada gempur. Tetapi sudah naik, kali kedua masih berani, yang satunya udah nyerah, gak mau, pusing katanya. Udah, saya di atas aja lihat. Saya bilang, saya mau lagi yang kedua kali setelah diajarin caranya. Dan setelah lihat di laut indah luar biasa ya, saya ngerti gitu. Wah, saya merasa, wah hebat nih gue bisa. Gue mau kirimin ke si Airin. Bukan kamu aja bisa, Mami juga bisa. Si Airin nanya, Mami tadi diajar dulu gak di kolam renang? Enggak, langsung di laut. Gila katanya, mesti diajar dulu. Nah apa sih itu? Wah, kita mah cuma sekali ngajar dulu gitu. Kapan jadinya? Saya bilang keburu gak jadi gitu kan. Sudah lihat hebat gak saya bisa gini? Hebat ya, umur 63 loh.
63 loh ya. Tapi waktu saya lihat video ini, saudara lihat saya, saudara lihat orang di belakang saya itu ngapain? Ngecek kedalamannya, kalau arahnya salah dipengkolin. Saudara kalau ngerti di air tuh pegang satu benda yang ringan di air, kan saya udah pernah akuatik, jadi itu berat sekali di air. Saya 50 lebih, bawa tabung 20 kilo lebih di dalam air. Itu dipakai tangan, jangan sampai nyasar, jangan sampai hilang, jangan sampai ketabrak karang, jangan sampai ngerusak karang. Itu nggak gampang loh. Orang mau kelelep itu, mau diving itu ya, itu mesti jaketnya, bukan cuma ini aja, mesti bener. Itu dikempesin kayak jaket pesawat terbang kalau ada bahaya. Kalau mau ngambang itu mesti dikembangin dan mesti pas. Itu mestinya diingetin. Saya cocok sendiri, boro-boro ingat saudara sekalian. Ya, ini semua diajarin. Kalau saya kan segini nggak bisa masuk, itu mesti dimasukin batu di sininya. Jadi orang-orang tuh udah diperlengkapin, diajarin. Saya boro-boro ingat siapa masukin batu apa enggak juga nggak ingat. Pokoknya udah tahu dia bergaya gini-gini hebat. Terus Tuhan bilang, lu lihat nggak? Emangnya kamu bisa kalau nggak ada yang nolongin kamu dari depan ke belakang? Kamu tinggal duduk kayak saunai-nai aja, pakai baju renang aja sedikit. Itu juga pakein duduk tolongin orang, baju selamnya susah, nyelet tingginya panjang begitu. Tinggal duduk dipakein sepatunya, flipnya, dipasangin jaketnya, cetek, dipastikan aman semuanya. Nggak ada yang longgar, nggak ada. Kalau longgar, wah bahaya sekali. Oksigennya dipastikan aman, lalu digendongin, berat tuh, saya nggak pernah. Biasanya mesti latihan dulu tuh, langsung di situ, lalu dipegangin sama orang setangga udah di bawah, ada yang nerima saya di air, jauliannya baru dilepas, pelan-pelan masuk. Saya bilang iya ya Tuhan, kalau nggak ada dia nggak bisa gue gaya-gayaan begini, buru mati kali di situ, pok gitu, bagaimana? Itu kan cuma berapa 30 menit, dan Tuhan bilang ya, aku juga hadir dalam hidupmu. Kamu selama hidup suka ngomong, wah saya kenapa dikasih pengalaman yang gak enak gini gitu. Kamu sampai hari ini bisa bergaya dengan hidupmu dan pengalamanmu, cerita sama orang, kamu tuh dikasih kekuatan, kamu tuh kuat, tabah, tangguh. Emangnya kalau gak ditolongin lu bisa tabah, tangguh, bisa bergaya? Kagak bisa. Apalagi saya sudah belajar brain disorder. Ini kalau otak saya nggak dikasihnya dari sononya tuh kabel bagian ngurus perasaannya rada-rada kebal. Sebetulnya mungkin saya juga rada kurang normal berenangnya. Kalau normal mah stres dah ngadepin yang kayak saya cerita hidupnya. Kamu nggak tahu cerita saya, nggak bisa cerita semua. Stres, saya bisa stres loh, bisa suicidal untuk satu bagian orang tertentu. Ini kok kagak, kayak nggak ada perasaan. Nggak bener dong, mestinya dong ngalamin kayak gini mesti susah, tertekan. Saya bisa cepet, bong cepet. Kalau bukan Tuhan yang kasih otak gini, gue gak bisa bergaya cerita. Wah gini, semua pekerjaan Tuhan. Dalam ketiadaan, kehancuran mimpi, ketidakberdayaan, dia hadir. Saya lemah, dia hadir. Saya gak tahu kemana di laut tuh, gak tahu mana utara selatan. Yang punya jam, yang punya kompasnya dia kok. Kalau kita belajar sendiri diajarin gimana, jangan nyasar. Gak boleh sendirian di laut nyasar, cilaka beneran cilaka deh. Mati beneran, betul-betul mati itu. Saya lihat dalam hidup Tuhan mengajarin, oh Tuhan, Engkau hadir dalam ketiadaan sepanjang hidup saya, tidak pernah tidak hadir. Bahkan waktu saya nggak merasa, waktu saya sedih, kecewa, merasa Tuhan sebetulnya Tuhan sayang nggak sama saya. Hebatnya saya masih tetap sayang sama Tuhan, melayani Tuhan. Itu bukan saya, itu Tuhan ngasihnya di sini nih, kabelnya nih beda sedikit sama orangnya. Bukan saya hebat. Tapi orang yang lemah pun bukan karena dia lemah. Nah, Tuhan izinkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup. Apa yang Bapak Ibu lagi alamin hari ini? Di tengah tahun 2024. Melihatkah? Nggak lihat pun nggak apa-apa. Tapi hari ini berita disampaikan. Amin? Yesus selalu menghampiri. Yesus selalu meresponi. Yesus selalu menghubungkan benang merah untuk melihat, memperlihatkan penggenapan rencana ajaibnya untuk hidupmu dan hidupku. Jadilah kuat. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kebenaran yang sangat berharga untuk hamba. Kiranya ini juga boleh menjadi satu pelajaran pengalaman beriman, belajar berjalan dengan Tuhan yang baik bagi teman-teman semua di tempat ini. Materaikan firman-Mu, jadi kemuliaan bagi nama-Mu,
kekuatan, kesejahteraan, kelanjutan hidup dan perjuangan pertumbuhan iman jemaat Tuhan tetap ini, melihat Engkau hadir dalam segala keadaan. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Semua diberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Yang diberkati kok cuma yang di depan. Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan ya. Semua semangat atau terpesona dengan pembicara yang energik ini ya. Terima kasih Bu Lili Everin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Dia hadir di tengah ketiadaan ya. Nggak ada tapi hadir. Nah, itulah Tuhan kita. Gak kelihatan secara fisik, tetapi dimanapun kita berada, Dia hadir. Ya, hari ini saya lihat masih banyak yang mudik, belum pulang ke Bandung. Ya, nah, bagi ibu-ibu, tapi bagi yang berlibur pun tetap dapat mengikuti via YouTube. Ya, nah, pengumuman tambahan adalah masih berita sukacita. Ya, karena sepanjang minggu depan ini kegiatan gereja masih libur, angklung libur, pelatihan pembicara libur, komsel ekif libur juga, doa Jumat juga libur. Ya, nah kita akan ketemu lagi minggu depan. Nah Bapak Ibu, sekalipun doa Jumat di Rayon Baladewa ini libur, tetapi di Lengkong tuh nggak libur. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang mau ke Lengkong, ya itu ada ulang tahunnya PGPK, ya Persekutuan Gereja-Gereja di Bandung ini, silahkan ya jam 6 sore. Nah lalu tambahan pengumuman adalah, saya cukup kaget juga tadi bisa tanya Bu Margaret yang daftar ke Taman Safari berapa orang? Ternyata yang hadir dengan yang daftar itu sama loh Bapak Ibu, ya luar biasa. Jadi yang daftar sudah 47 orang. Ya, jadi kurang lebih sama dengan yang hadir. Nah, jadi yang hadir kalau yang belum daftar, silahkan untuk daftar. Yang mau menabung juga sudah banyak. Ya, nah karena untuk yang jemaat itu biayanya Rp250.000. Yang bukan jemaat ditambah ongkos busnya, jadi Rp500.000. Ya. Lalu kemudian ada tambahan lagi pengumuman, yaitu tentang seminar 3 generasi. Minggu lalu sudah ada flyernya, ya. 3 generasi itu siapa aja? Dari remaja, kemudian keluarga muda, sampai kepada orang tua. Ya, jadi ada 3 generasi. Itu tanggal 1 Mei itu hari libur, hari buruh, ya. Hari buruh tadi apa ya? Ya benar ya. Sudah lupa hari libur saya ya. Terlalu banyak liburan. Nah, hari Rabu tanggal 1 Mei jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, ini harus daftar karena saya nggak tahu, saya belum nanya ya, tapi kemungkinan pasti dikasih makan siang, ya kan? Jadi tolong daftar kepada Ibu Margaret. Tapi kasih tahu ya, Bu, saya daftar seminar.
Jangan nanti Ibu daftar seminar masuknya ke daftar Taman Safari ya. Atau daftar Taman Safari masuknya ke seminar. Jadi ini ada pendaftarannya gratis ya. Daftar kepada Ibu Margaret 1 Mei jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, punya pertanyaan gitu loh ya, dengan generasi ini, soalnya judulnya menarik, banyak cocok sedikit cekcok. Nah ya, kalau Bapak Ibu banyak cekcok sedikit cocok, nah nanti boleh bertanya ya, kenapa saya banyak cekcoknya sedikit cocoknya gitu ya. Ini kan temanya banyak cocoknya sedikit cekcoknya ya. Nah silahkan tanya. Seminar ini bagus, pembicaranya yaitu Bapak Ikhwan Cahyadi dan Bapak Sandi Triasa. Nanti akan dibagi kelas, yang remaja dengan Bapak Sandi, yang orang tua dengan Bapak Ikhwan. Saya berharap kita semua bisa ikut seminar ini karena ini sangat membekali keluarga kita ya. Nanti sekali-sekali kita akan mengadakan seminar tentang mental illness ya. Saya baru dapat cerita dari Ibu Lili soalnya ya, sebelum beliau nanti punya agenda yang lain, kita akan mengadakan satu kali ya untuk mental illness. Sekali pertemuan berapa jam semua? Wah ya, Bapak Ibu tertarik kan? Bagaimana kita ini punya mental yang sehat gitu ya, menghadapi orang-orang yang punya problem dalam hal mental, penyakit mental. Kita akan adakan ya, tunggu tanggal mainnya gitu ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri ya. Nanti kita akan berdoa sekaligus doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Arya. Terima kasih untuk kalian Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kehadiran Bu Lina bersama-sama dengan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terkadang kami hanya melihat satu masalah, kesulitan, pergumulan, hanya melihat ujian dan pencobaan. Kadang kami tertutup untuk melihat ada kuasa yang lebih besar, ada kuasa yang lebih hebat, ada kuasa yang lebih dahsyat, ada penyertaan Tuhan yang sangat sempurna dalam kehidupan kami, sehingga yang tumbuh dalam diri kami mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, bahkan terkadang kami melupakan Tuhan. Pagi ini kami boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau selalu hadir setiap waktu, setiap saat. Engkau selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu menyatakan diri, menyatakan kebaikan, menyatakan kemurahan. Bahkan jika kami bisa hidup dan menghirup udara segar pada pagi hari ini, itulah karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena itu ajarkan kami untuk bersyukur. Kami ingin melihat bahwa sesungguhnya kehadiran-Mu itu sangat berarti dalam setiap kehidupan kami. Itu yang membuat kami boleh merasakan bahwa Engkau lebih besar dari segala kesulitan yang kami hadapi. Olehnya itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap semakin dekat kepada Engkau. Baik di dalam setiap ibadah raya, di dalam persekutuan doa, dalam gift, dalam doa-doa kami, dalam bacaan gemari kami, dalam saat teduh kami. Biarlah itu selalu mengingatkan kehidupan kami. Karena semakin dekat kehidupan kami dengan Engkau, kami boleh merasakan sungguh Engkau sangat dekat dengan hidup kami. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Lili Efrini yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan tambahkan kapasitas lebih lagi dalam hidup, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam berbagai tugas yang Tuhan percayakan.
Kepada setiap kami semua yang mendengarkan, biarlah kami ajar untuk merespon firman, karena kami tahu firman-Mu itu berkuasa. Bapa di dalam surga, kami teringat saudara kami yang belum bisa bergabung pada pagi hari ini berkaitan dengan hari libur Lebaran, mereka yang masih ada di luar kota Bandung. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan memimpin, sehingga saat mereka menikmati masa liburan, menikmati juga arti penciptaan Tuhan yang luar biasa. Memberkati perjalanan mereka untuk kembali ke Bandung. Pimpin baik lewat udara, darat, dan laut. Tuhan menolong, Tuhan memberikan mereka perlindungan secara sempurna, dan boleh kembali bersama-sama hari Minggu untuk beribadah memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saudara kami yang dalam pergumulan sakit, Engkau lebih berkuasa, Engkau lebih hebat dari sakit penyakit, Engkau lebih dahsyat dari sakit penyakit yang Anda hadapi. Dalam nama Yesus, jaman dan bilur-Mu sanggup menyembuhkan dengan sempurna. Mereka yang mengalami kesulitan, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, kami tahu Engkau menyediakan segalanya lebih indah, Engkau mencukupkan segalanya lebih daripada segala cukup. Engkau memberkati. Terima kasih. Kami menyerahkan tetangga kami di sekitar Tulip Gesos ini, Tuhan, lewat ibadah, lewat nyanyian, lewat firman Tuhan yang mereka dengarkan, akan membuka mata hati mereka untuk mereka boleh bersama-sama datang bersekutu memuji menyembah Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan tanpa terkecuali yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan lebih memberkati dengan luar biasa, sehingga pelayanan-pelayanan berikutnya boleh semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mohon pemimpin sepanjang sepekan ini, kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh senantiasa mengawal dalam setiap kehidupannya, karena Engkau yang boleh senantiasa ada, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa dalam surga. Agenda kami di bulan-bulan berikutnya kami serahkan dalam tangan-Mu untuk kebersamaan Taman Safari. Tuhan juga memberkati agar melalui kebersamaan ini kami boleh semakin dieratkan satu dengan yang lain. Keakraban, kekompakan, kebersatuan, dan kekeluargaan kami semakin terjalin dan tercipta. Terima kasih. Terpujilah untuk nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan hari ini, sebelum kau mengarahkan dan melangkahkan kaki keluar dari tempat ini, arahkan mata hatimu, tekankan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, meneguhkan, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita, dan kita yang percaya berkata amin. Tuhan
Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku terdapat wanitamu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku berlompat bagimu,